Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari kata Mustoka Nahrawardana, keluar suara tua datang dari kalangan umatnya sendiri, sedangkan temannya umat Kristen tidak. Dalam dialog Mustoka Nahrawardana di televisi bersama pembawa acara terkait masalah tua keras di bulan Ramadan dan hari biasa. Kata Mustoka Nahrawardana, masalah suara tua keras keluhannya hanya datang dari umat Islam sendiri, sedangkan dari teman-temannya yang beragama Kristen tidak pernah datang protes atas suara tua keras dari masjid, malah bilang membantu membangunkan tidur waktu pagi karena bangun waktu pagi susah. Pernyataan Mustoka Nahrawardana kurang tepat. Sebenarnya saya sebagai umat Kristen juga tidak senang mendengar suara tua keras. Hanya saja kalau diprotes nanti langsung dilaporkan ke polisi membawa akibat jadi masalah. Oleh karena itu secara terpaksa menerima suara tua keras dari masjid tersebut demi menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi menjaga toleransi secara terpaksa sebenarnya tidak baik. Dan yang baik toleransi datang dari kedua belah pihak, yaitu pihak warga yang dekat masjid, baik beragama muslim maupun non-muslim, dan dari pengurus masjid. Dengan mengecilkan suara tua masjid, cukup didengar sesama yang sholat di masjid, dan tidak perlu sampai didengar tetangga masjidnya. Kalau demikian akan tercipta keharmonisan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Karena orang beragama harus percaya apa di dalam isi hati kita Tuhan. Isi hati kita Tuhan yang Maha Tahu. Apalagi kiai memberi khotbah di dalam masjid, tahu isi khotbah tersebut dan tidak perlu menggunakan toa masjid dengan keras. Kesannya mengganggu warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, seperti kata Yusuf Kala, mantan wakil presiden dan pimpinan pengurus pusat masjid seluruh Indonesia, menyatakan rumah yang dekat masjid tidak laku dijual. Diduga penyebabnya karena penggunaan toa di masjid yang suaranya cukup keras, yang mengganggu kebisingan suara toa kepada warga yang tinggal dekat masjid tersebut secara tidak langsung merugikan warga masyarakat yang tinggal dekat masjid tersebut, rumahnya tidak laku dijual. Kalau ada laporan dari masyarakat soal tua masjid yang keras ke polisi, langsung ditanggapi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukumannya cukup berat, seperti kasus di salah satu daerah di Sumatera Utara, seorang ibu di dua etnis Cina non-Muslim karena minta suara tua di masjid dikurangi. Langsung pengurus masjid tersinggung lalu melaporkan ke polisi dan hakim menjatuhkan hukuman sampai tahun atau mungkin diduga sampai 2 tahun itu. Polisi sudah tidak netral lagi, bertindak hanya minta suara tua masjid dikurangi sampai dihukum hakim tahunan. Polisi terlalu berpihak kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Padahal dalam negara Indonesia bahwa undang-undang telah mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Semua agama itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Ketidakadilan polisi dan hakim menangani kasus tuduhan menghina agama padahal tidak menghinanya, seperti yang dituduhkan kepada Muhammad Kc, seorang murtadin yang dituduh menghina agama Islam, padahal merasa tidak menghina agama Islam, hanya menanggapi tudingan kepada agama yang diyakininya sebagai agama Kristen sampai dihukum hakim 10 tahun. Sebaliknya,
Ustaz Abdul Somad menghina agama Kristen, menyatakan salib itu jin kafir, tetapi sampai sekarang polisi tidak pernah menindaknya. Melihat hal tersebut, polisi, jaksa, dan hakim sudah bertindak diskriminatif. Kalau kelompok mayoritas menghina agama Kristen, hampir tidak ada yang diproses, dan pernah yang diproses perkara Yahya Walodi yang menuduh isi Alkitab Kristen palsu. Tetapi hukumannya sangat rendah, hanya bulanan dan beberapa hari kemudian keluar dari tahanan. Tetapi kalau kelompok minoritas, masalah kecil saja, langsung polisi bertindak dan hukumannya sangat berat. Melihat kenyataan tersebut, umat Kristen tidak ada yang mengeluh atau yang protes atas suara tua yang keras di masjid, seperti kata Mustafa Nahrawardana adalah tidak benar, karena sesama umat Muslim saja mengeluh atas kebisingan suara tua masjid tersebut. Apalagi umat Kristen mengeluh juga, hanya takut nanti diproses ke polisi menjadi masalah, sehingga tidak diperlihatkan keluhannya. Harapan saya, pengurus masjid sebaiknya menggunakan suara tua dikurangi volume suaranya cukup dan didengar orang yang sholat di masjid tersebut. Karena dengan menggunakan suara tua keras di masjid menimbulkan kerugian dua hal kepada warga dekat masjid. Pertama, warga sekitar masjid terganggu suara tua yang keras terlebih waktu sholat subuh sekitar jam 4 pagi, terganggu tidur. Kedua, rumah yang ditinggal dekat masjid tidak laku dijual. Dalam dialog Mustafa Nahrawardana di televisi bersama pembawa acara terkait masalah suara tua keras di bulan Ramadan dan hari biasa. Kata Mustafa Nahrawardana, masalah suara tua keras keluhannya hanya datang dari umat Muslim sendiri, sedangkan dari teman-teman yang beragama Kristen tidak pernah datang protes atas suara tua keras dari masjid, malah bilang membantu membangunkan tidur waktu pagi, karena bangun waktu pagi susah. Pernyataan Mustafa Nahrawardana kurang tepat. Sebenarnya saya sebagai umat Kristen juga tidak senang mendengar suara tua keras, hanya saja kalau diprotes nanti langsung dilaporkan ke polisi membawa akibat jadi masalah. Oleh karena itu secara terpaksa menerima suara tua keras dari masjid tersebut demi menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, tetapi menjaga toleransi secara terpaksa sebenarnya tidak baik, dan yang baik toleransi datang dari kedua belah pihak, yaitu pihak warga yang dekat masjid, baik beragama Muslim maupun non-Muslim, dan dari pengurus masjid. Dengan mengecilkan suara tua masjid, cukup didengar sesama yang sholat di masjid, dan tidak perlu sampai didengar tetangga masjidnya. Kalau demikian akan tercipta keharmonisan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Karena orang beragama harus percaya apa di dalam isi hati Tuhan, apa yang ada di dalam isi hati kita, Tuhan yang Maha Tahu, atau tahu isinya. Apalagi kiai memberi khotbah di dalam masjid, tahu isi khotbah tersebut dan tidak perlu menggunakan toa masjid dengan keras kesannya mengganggu warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, seperti kata Yusuf Kala, mantan wakil presiden dan pimpinan pengurus pusat masjid seluruh Indonesia, menyatakan rumah yang dekat masjid tidak laku dijual. Diduga penyebabnya karena penggunaan toa di masjid yang kurang cukup keras, yang suaranya cukup keras, yang mengganggu kebisingan suara tua kepada warga yang tinggal dekat masjid tersebut. Secara tidak langsung merugikan warga masyarakat yang tinggal dekat masjid tersebut, rumahnya tidak laku dijual. Karena kalau ada laporan dari masyarakat soal tuan masjid yang keras ke polisi, langsung ditanggapi dan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan hakim pun menjatuhkan hukumannya cukup berat, seperti kasus di salah satu daerah di Sumatera Utara. Seorang ibu diduga etnis Cina non-Muslim karena minta suara tua di masjid dikurangi, langsung pengurus masjid tersinggung lalu
melaporkan ke polisi dan hakim menjatuhkan hukuman sampai 2 tahun kalau tidak salah itu. Polisi sudah tidak netral lagi bertindak, hanya minta suara tuan masjid dikurangi sampai dihukum hakim 2 tahunan. Polisi terlalu berpihak kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Padahal negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Semua agama itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Ketidakadilan polisi dan hakim menangani kasus tuduhan menghina agama padahal tidak menghinanya, seperti yang dituduhkan kepada Muhammad Kc, seorang murtadin yang dituduh menghina agama Islam, padahal merasa tidak menghina agama Islam, hanya menanggapi tudingan kepada agama yang diyakininya sebagai agama Kristen, sampai dihukum hakim 10 tahun. Sebaliknya Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen, menyatakan salib itu jin kafir, tetapi sampai sekarang polisi tidak pernah menindaknya. Melihat hal tersebut, polisi, jaksa, dan hakim sudah bertindak diskriminatif. Kalau kelompok mayoritas menghina agama Kristen, hampir tidak ada yang diproses, dan pernah yang diproses perkara Yahya Waloni yang menuduh isi Alkitab Kristen palsu, tetapi hukumannya sangat rendah, hanya bulanan dan beberapa hari kemudian keluar dari tahanan. Tetapi kalau kelompok minoritas, masalah kecil saja, langsung polisi bertindak dan hukumannya sangat berat. Melihat kenyataan tersebut, umat Kristen tidak ada yang mengeluh atau yang protes atas suara toa yang keras di masjid, seperti kata Mustafa Narawardana adalah tidak benar, karena sesama umat muslim saja mengeluh atas kebisingan suara toa di masjid tersebut. Apalagi umat Kristen mengeluh juga, hanya takut nanti diproses ke polisi menjadi masalah, sehingga tidak diperlihatkan keluhannya. Harapan saya, pengurus masjid sebaiknya menggunakan suara toa dikurangi volume suaranya, cukup didengar orang yang sholat di masjid tersebut. Karena dengan menggunakan suara toa keras di masjid menimbulkan kerugian 2 hal kepada warga dekat masjid. Pertama, warga sekitar masjid terganggu suara toa yang keras, terlebih waktu sholat subuh sekitar jam 4 pagi terganggu tidur. Kedua, rumah yang ditinggal dekat masjid tidak laku. Sekian dan terima kasih.